Ya, Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit bank bagi nasabah dari semula berakhir 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban nasabah di tengah pandemi COVID-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit bank bagi nasabah dari semula berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan ini berlaku bagi bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisionir OJK Wimbo Santoso mengatakan, kebijakan ini diambil untuk meringankan beban nasabah di tengah pandemi COVID-19. Selain itu untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiana menambahkan kebijakan ini diberikan karena regulator menyadari bahwa kondisi pandemi COVID-19 membuat bank perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai CKPN. Sementara nasabah perlu keringanan beban untuk menata kembali usahanya dan pendapatannya. Meski demikian, OJK meminta bank tetap mempertahankan aspek manajemen risiko terhadap kredit yang akan diberikan restrukturisasi. Manajemen risiko ini dapat dilakukan melalui menentukan kriteria nasabah restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aida Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita pagi ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Anung Herlianto. Beliau adalah Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. Selamat pagi Pak Anung. Pagi Mas Prasetyo. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang disempatkan untuk IDX Channel. Kita akan langsung saja mengulas ini. Langkah yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memperpanjang restrukturisasi kredit perbankan. Sebenarnya apa yang mendasarinya nih Pak Anung? Ya, baik Mas Prasetyo. Jadi latar belakang penerimaan PJK ini itu adalah sebagai langkah antisipatif dan lanjutan ini untuk memberi ruang recovery bagi debitur-debitur yang terdampak COVID serta meminimalkan potensi peningkatan risiko kredit yang signifikan. Ya, kita semua tahu ini kan sebenarnya kelanjutan dari PUJK 11 dan PUJK 48 yang sudah on board. Jadi ada sekitar 778 ribu pegawai, juta pegawai. 778 triliun debitur total ya. Yang mendapat fasilitas restru. Nah ini semua ini sebenarnya menurun dibandingkan dengan puncaknya di 914 triliun pada saat itu. Dan mereka sudah mulai beradaptasi. Ini juga untuk menjaga momentum perbaikan debitur-debitur ini supaya tidak pada saat nanti kebijakan ini selesai, maka mereka bisa recovery dan mampu pulih kembali. Kira-kira itu sebenarnya tujuan utamanya Mas Prasetyo ya. Baik, itu dia menjadi salah satu dasar akhirnya Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang kembali restrukturisasi untuk perbankan. Pak Anung, tapi sebelumnya kita akan sampaikan satu breaking news terlebih dahulu nih terkait dengan hari ini Presiden Joko Widodo begitu akan meresmikan Krakatau Steel. Ini salah satu pabrik lagi di Krakatau Steel ya yang berada di Cilegon, dan pemirsa selamat menyaksikan. Yang saya hormati Gubernur Banten beserta Wali Kota Cilegon, dan yang saya hormati Direktur Utama beserta seluruh jajaran direksi serta jajaran komisaris PT Krakatau Steel Group, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Walaupun di masa pandemi, proses transformasi BUMN tetap terus kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, pembentukan holding dan subholding, sampai dengan pembentukan klaster-klaster industri strategis. Saya kira tadi dipaparkan secara simpel dan cepat, dan semua kita tahu arahnya kemana. Transformasi BUMN menjadi keharusan agar BUMN kita ini menjadi BUMN yang kelas dunia, yang semakin profesional, yang semakin kompetitif,
yang semakin menguntungkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan di negara kita, serta berkontribusi lebih besar pada pendapatan negara. PT Krakatau Steel juga terus melakukan transformasi dan terus melakukan restrukturisasi. Pak Menteri BUMN tadi menyampaikan Krakatau Steel saat ini sudah semakin sehat, karena memang sebelumnya kurang sehat. Produksinya juga semakin lancar. Industri ini sangat strategis. Oleh sebab itu, saya memberikan perhatian besar pada industri baja ini. Produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh industri-industri lain. Artinya nanti akan mengurangi semakin banyak impor kita dari negara-negara lain. Dan merupakan salah satu pilar penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena konsumsi baja kita sangat besar. Kalau kita tahu konsumsi baja sangat besar, jangan dibiarkan ini dimasuki produk-produk dari luar. Dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bukan hanya karena pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan industri yang lainnya yang nanti juga membutuhkan baja, utamanya industri otomotif. Dan selama 5 tahun terakhir kebutuhan baja kita meningkat hingga 40%. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Hal ini dipacu oleh pembangunan infrastruktur yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan saksikan peresmian hot strip mill 2 dari PT Krakatau Steel yang menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja. Dan hanya ada 2 di dunia. Pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Indonesia, yaitu di Krakatau Steel. Tadi saya sudah melihat ke dalam proses produksinya dan betul-betul memang teknologi tinggi. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot roll coil HRC sebesar 1,5 juta ton per tahun. Merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium. Produksinya akan terus kita tingkatkan hingga nanti mencapai 4 juta ton per tahun. Dan dengan beroperasinya pabrik ini, kita akan dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri. Jadi enggak ada lagi impor-impor yang kita lakukan. Ini yang kita harapkan. Sehingga sekali lagi akan menekan angka impor baja negara kita yang saat ini berada pada peringkat kedua komoditas impor Indonesia. Sehingga kita harapkan nanti bisa menghemat devisa 29 triliun rupiah per tahun. Ini angka yang sangat besar sekali. Saya pesan agar kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah dengan produk impor, bisa memenuhi kebutuhan dunia industri kita di negara kita. Dan saya yakin nantinya akan menjadi komoditas yang mampu bersaing di pasar regional dan pasar global. Saya titip kepada para menteri untuk terus mendukung para pelaku industri baja dan besi, mendukung BUMN kita agar menjadi profesional dan terus menguntungkan untuk mewujudkan klaster 10 juta ton industri baja di Cilegon ini yang ditargetkan akan terrealisasi di tahun 2025. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan
Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel Tbk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Menko Marves, Menteri BUMN, Gubernur Provinsi Banten, dan Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Baik pemirsa, demikian baru saja kita menyaksikan acara peresmian pabrik industri baja PT Krakatau Steel Persero Tbk di kota Cilegon yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita masih akan membahas terkait dengan tema perpanjangan restrukturisasi kredit menjaga pemulihan ekonomi, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Kami segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini akan kami sampaikan infografik untuk Anda. Yang pertama terkait dengan total restrukturisasi kredit per Juli 2021, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ada beberapa sektor, ada UMKM kemudian non-UMKM itu yang melakukan restrukturisasi kredit. Kita lihat untuk UMKM sekitar 285 triliun rupiah, kemudian non-UMKM mencapai 493 triliun rupiah. Sehingga secara total ada 778,9 triliun rupiah dengan total nasabah mencapai 5,01 juta debitur. Berikutnya dari sisi bentuk keringanan apa saja yang diberikan kepada nasabah. Pertama, ada penurunan suku bunga, kemudian perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Anung Herlianto, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. Halo Pak Anung. Ya. Ya, Bapak, Yes. Terima kasih sudah menunggu dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini bicara mengenai restrukturisasi sendiri. Nah, lantas bagaimana manfaat yang juga dirasakan oleh perbankannya sendiri nih Pak Anung dengan adanya kebijakan ini? Ya, baik Mas Prasetyo. Jadi kebijakan ini sebenarnya adalah sharing pain, ya, baik bagi bank dan debitur. Bagi debitur, tadi intinya kita meminta bank-bank untuk memberikan ruang bernapas lebih panjang karena mereka dalam kondisi suffer tekanan. Nah, manfaat yang diberikan oleh kepada bank, kita merelaksasi bahwa debitur-debitur yang mendapat fasilitas restro itu kalau dalam kondisi normal, ya dalam POJK kualitas aset POJK 40 itu, debitur restro itu harus dibentuk cadangan. Tetapi dalam konteks debitur restro ini yang historically bagus tetapi bermasalah terdampak COVID, maka bank-bank diminta untuk memberikan restrukturisasi dalam rangka COVID ini, tetapi tetap kita berikan fasilitas lancar awalnya dan tidak perlu ada tambahan CKPN pada saat itu. Nah, itu di POJK 11. Di POJK 48 kemudian kita perpanjang, bank-bank harus melakukan assessment terhadap debitur mana yang mampu terus bertahan, dan oleh karena itu restru bisa dilanjutkan dalam kondisi lancar tanpa ada tambahan CKPN. Bagi yang tidak, bank-bank tetap harus membentuk tambahan CKPN. Oke. Nah, sebenarnya manfaat bagi bank, jadi dalam konteks NPL yang tercatat itu masih relatif rendah, tetapi ya kita tahu LAR-nya, loan at risk-nya pasti akan tinggi. Yeah. Tetapi bank bisa secara bertahap melakukan pembentukan CKPN. Kira-kira demikian Mas Prasetyo ya. Baik, tapi kalau kita lihat dari ditujukan adanya kebijakan perpanjangan restro ini Pak Anung, Anda melihat lebih kepada perbankan yang mana? Apakah seluruh perbankan bisa memanfaatkan kebijakan ini, baik dari BPR maupun yang BOM umum maupun syariah? Iya,
Kita ada POJK 17 restru untuk bank, perpanjangan restru untuk bank umum, dan juga POJK 18 itu untuk BPR. Ya, jadi ini untuk semua BPR, bank umum dan BPR, dan bank-bank ini sudah memanfaatkan, hampir 101 bank berpartisipasi mengampu debiturnya dalam kondisi yang dalam kondisi yang sedikit desperate ini. Jadi istilahnya nih hand in hand mereka. Istilahnya saling menuntun, saling mengampu dalam kondisi seperti ini. Jadi untuk bank dan BPR, kami tegaskan kembali, untuk UMKM, corporate, atau siapapun debitur yang dinilai layak untuk mendapatkan fasilitas restru ini karena terdampak COVID. Nah, demikian Mas. Ya. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai total restrukturisasi kredit perbankan hingga saat ini, lantas sektor mana sebenarnya yang paling banyak memanfaatkan kebijakan ini, Pak Anung? Iya, kalau dari sektor ya kita tidak istilahnya tidak point out sektor mana yang boleh mendapatkan restru, tetapi ini semua sektor yang terdampak, Mas Prasetyo. Ya, dulu di puncaknya itu ada sekitar 7,8 juta debitur yang memanfaatkan dan hampir 1.000 triliun total restru. Tetapi 1,5 tahun kemudian menurun, tadi di infografis tadi sudah disampaikan, tinggal kira-kira 5 juta debitur dan 778,9 triliun in term of nominal, dan itu dimanfaatkan oleh UMKM itu hampir 71,53%. Ya, dan ini untuk semua sektor. Nah, yang di sektor untuk corporate itu hampir semua, termasuk yang terdampak paling parah itu adalah pariwisata, transportasi, logistik, dan seterusnya pada saat itu. Tetapi ini kita mencermati mereka sudah berangsur-angsur mulai pulih dan beradaptasi dengan lingkungan baru ini, tetapi masih perlu ruang bernapas lebih panjang. Oleh karena itu, kita mengakomodasi dengan kebijakan ini sebagai bagian dari kontribusi regulator untuk mengampu industri. Nah, kira-kira demikian, Mas. Nah, bagi perbankannya sendiri, tadi kan sudah disampaikan juga nih terkait dengan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Ada juga ruang yang diberikan dengan adanya kebijakan ini bagi perbankan, Pak? Iya, tahap awal ya kita di POJK 11 waktu itu kita memberikan bank, tolong dibantu debitur-debitur yang historical bagus, tapi tiba-tiba terdampak COVID. Tetapi mereka itu bagus di secara historis. Oleh karena itu, berikan restru di tahap awal ini sebelum mereka itu getting worse, sebelum memburuk. Nah, bank berpartisipasi di sana. Insentifnya apa? Boleh tetap kamu tempatkan sebagai kualitas lancar dan tidak perlu ada tambahan CKPN pada awal dulu. Tetapi sebenarnya bank-bank juga tetap membackup itu dengan mengangsur CKPN-nya. Nah, kira-kira demikian, Mas. Tapi tetap bank-bank itu tetap aware dengan potensi risikonya. Sambil berharap debitur-debitur yang diberikan keringanan restru itu akan membaik pada akhirnya. Nah, itu dari CKPN-nya. Bicara mengenai NPL-nya sendiri bagaimana? Non-performing loan. Kita lihat kan per Desember 2020 lalu sekitar 3,06%. Kemudian naik menjadi 3,35% di bulan Juli tahun ini nih. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Anung? Iya, Mas Prasetyo, dari triliunan tadi sampai 1.000 triliun puncaknya ya, ada yang menyampaikan statistik 914 triliun, pasti debitur-debitur yang terdampak COVID itu 1, 2, 3, 4 mungkin tidak bisa recover. Nah, bank-bank tahap awal setahun pertama waktu itu memang berusaha untuk tetap bisa membantu sambil melakukan pembentukan CKPN. Nah, ketika kita perpanjangan POJK 48, yang kita juga menekankan aspek manajemen risiko bagi bank ketika melakukan perpanjangan, bank-bank mulai melakukan assessment debitur-debitur mana yang tidak lagi mampu bertahan, dan oleh karena itu kemudian di backup dengan CKPN-nya. Oleh karena itu, dari kualitas lancar, bank mulai realistis bahwa debitur ini sudah tidak ada usahanya dan seterusnya, maka dijatuhkan sebagai NPL. Oleh karena itu, secara gradual NPL kita meningkat, tetapi itu sepenuhnya sudah di backup dengan CKPN. Jadi per Agustus itu 3,35% NPL. Baik, kita akan lihat langkah apa saja yang sudah disiapkan OJK untuk menjaga perbankan dan juga proses pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Kita tahan dulu jawabannya, Pak. Kita bahas di segmen berikutnya, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Anung Herlianto, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. Ya, Pak Anung menyikapi kondisi pandemi yang masih terus berlanjut, bahkan pemerintah sudah menyatakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Lantas bagaimana ini langkah OJK menjaga stabilitas dari sektor perbankan dan pemulihan ekonomi secara umum, Pak Anung? Ya, baik Mas Prasetyo. Jadi memang benar, jadi kita sudah bicara dengan industri, baik dari si regulator dan kita juga mengaca pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh jurisdiksi lain. Jadi mood kita memang sudah harus berdamai dengan COVID, dengan era new normal dan dengan kebiasaan baru. Beberapa langkah kita untuk menjaga adalah pengawasan intensif terhadap bank-bank, termasuk dalam POJK 48 disampaikan bahwa bank-bank itu harus terus melakukan assessment terhadap kinerja debitur, melakukan pembentukan CKPN yang memadai, melakukan stress testing potensi penurunan debitur, terus kita monitor, kita ampu, dan kira-kira nanti kondisi plan-nya seperti apa, termasuk tambahan pembentukan CKPN sekiranya diperlukan. Nah, langkah lain adalah menyiapkan bank untuk memenuhi ekspektasi dari nasabah yang di era pandemi ini perilakunya sudah sangat berbeda. Mereka menuntut layanan digital yang cukup signifikan ya, dalam melayani transaksi ekonomi mereka. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan bank untuk masuk ke era digitalisasi. Jadi at the same time, bank itu harus deal dengan problem COVID saat ini. Di sisi lain mereka juga harus melakukan perubahan struktural yang kita akomodasi dengan keluarnya POJK 12 dan 13 terkait dengan bank umum untuk menyiapkan bank-bank masuk ke era digitalisasi untuk berdamai juga dengan COVID. Ini bagian dari mitigasi kita untuk melayani perilaku transaksi yang sekarang ini sudah sangat berbeda dibandingkan dengan layanan perbankan di era 2019 sebelum pandemi ini. Nah, kira-kira demikian Mas Prasetyo. Baik, tapi OJK juga sebelumnya mendorong perbankan ini mencari sumber kredit baru. Apakah termasuk bagian daripada digitalisasi tadi, Pak Anung? Ya, digitalisasi itu bagian dari penetrasi atau nanti bagian dari inklusi bank-bank untuk masuk kepada remote area melayani nasabah-nasabah yang unbanked, underbanked, dan juga memenuhi layanan keuangan masyarakat yang ekspektasinya saat ini semua sudah digital. Nah, kalau disampaikan bahwa di berbagai media juga di-cover pertumbuhan kredit melambat, bank tidak memberikan kredit sama sekali. Saya klarifikasi di sini Mas Prasetyo bahwa sampai dengan posisi Juli ini, Januari sampai posisi Juli 2021, itu perbankan telah mengucurkan kredit sebesar hampir 1.439 triliun to fresh new loan. Ya, namun kenapa kelihatan tidak tumbuh? Dalam periode yang sama itu terdapat pelunasan, pembayaran angsuran kredit. Dulu misalnya ya, bank-bank yang memiliki cash banyak, besar, tetapi kapasitas produksinya rendah, itu lebih baik mengembalikan kreditnya dulu. Ya, dan pelunasan, installment dan seterusnya itu mencapai 1.332 triliun. Jadi net kredit itu hampir 100 triliun. Nah, sehingga kalau dilihat dari growth-nya itu masih melambat. Tetapi sudah positif loh Mas Prasetyo ya, dari Juli-Juli itu pertumbuhan kredit sudah positif ya di 0,5% meskipun year on year meskipun masih relatif rendah, tetapi ada 1.400 lebih triliun yang diberikan kredit baru. Luar biasa ya, 1.400 triliun. 1.400 triliun tidak sama dengan posisi Juli. Untuk UMKM sendiri itu tumbuh lebih besar 1,93%. Jadi berangsur-angsur UMKM itu yang dulu terdampak sudah mulai beradaptasi dengan COVID ini. Istilahnya sudah mulai berdamai mereka ya. Iya, betul. Berarti memang mereka juga akhirnya merasakan manfaat positif ya dari restrukturisasi yang sudah dilakukan oleh OJK untuk perbankan termasuk kreditur jadi di samping dari UMKM. Juga tambahan kredit baru oleh bank-bank sudah mulai, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat ini bagian dari upaya counter cyclical OJK, bagaimana bauran-bauran kebijakan misalnya dengan instansi lain? Jadi memang jadi OJK itu sebatas memberikan relaksasi dari sisi pengaturan kepada industri. Tetapi OJK tidak bisa memberikan bantuan likuiditas, terus kemudian kebijakan moneter dan seterusnya. Tentunya kita bekerja sama erat selama 1,5 tahun ini dengan pemerintah
dari sisi kebijakan fiskalnya dan juga dengan Bank Indonesia dengan kebijakan moneternya, hand in hand dan luar biasa harmoninya. Nah, untuk mendukung itu, ya baik kebijakan pemerintah misalnya untuk mendorong industri perumahan, kendaraan bermotor, kemudian kendaraan listrik dan seterusnya, kita memberikan keringanan bagi bank ketika memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas. Itu kita peringan dari sisi perhitungan aset tertimbang risikonya, jadi ATMR-nya kita berikan keringanan di sana sehingga ada harmoni dan sinergi di sana dengan kebijakan pemerintah. Nah, bank-bank juga dengan mengucurkan kredit ke sektor itu tidak memberikan beban tambahan dari sisi capital charge-nya. Nah, gitu Mas Pras. Ya. Baik, berarti memang dari sisi manajemen risiko nampaknya masih menjadi poin utama nih daripada OJK juga untuk menjaga perbankan kita, Pak. Betul. Jadi Mas Pras, kita harus harmoni antara mendukung pertumbuhan, mendukung mengampu debiturnya dengan kebijakan prudensialnya. Benteng terakhir dari perekonomian kita saat ini adalah sektor keuangan. Dan oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga, tetapi di sisi lain tetap kita bagi bank-bank yang mampu untuk terus bisa mendorong pertumbuhan dengan melakukan ekspansi bisnisnya ataupun mengampu debitur-debiturnya secara baik dalam kondisi saat ini. Baik, Pak Anung. Supaya nanti berakhirnya semuanya soft landing, Mas. Nah, itu dia, soft landing. Semoga juga kita masih bisa take off lebih kencang lagi begitu ya, Pak Anung. Ya, kita yakinin itu. Optimisme Anda lantas bagaimana menyikapi industri perbankan ke depan begitu, Pak? Ya, jadi ini dari sisi kontribusi perbankan terhadap pertumbuhan kredit, ya, ketika nanti era digitalisasi sudah masuk di sana, inklusi keuangan terus terjadi, efisiensi ekonomi dari digitalisasi itu, ya, itu pasti akan tercipta, maka ekspansi bisnis perbankan kita perkirakan ini ya, dengan sinari optimis kita, bank itu akan mampu melakukan ekspansi kredit di kisaran 4-5%. Kalau misalnya nanti tidak ada serangan ketiga, 4 dari COVID dengan kebijakan yang lebih ketat dari pemerintah, itu yang optimisnya di 4-5%, tetapi kondisi pesimisnya, bukan pesimis ya, tetapi kondisi konservatif kita, itu di sekitar 2-3% kalau kondisi ini terus memburuk. Mudah-mudahan ini kan trennya sudah membaik nih Mas Pras. Betul, Jadi Pak. mudah-mudahan nanti di akhir tahun, bank-bank, dan yang penting adalah debiturnya, dari si demand-nya. Sektor real itu sudah mulai kembali beraktivitas, kembali pulih, dan kita yakini demand terhadap kredit mulai pulih dan bank dengan dengan senang hati, ya karena selama ini likuiditi kan berlebih ini. Likuiditi ini sisi lain juga bisa menimbulkan beban bagi bank. Oleh karena itu harus ada outlet segera yang untuk disalurkan. Betul. Dan Pak. bank saya kira juga tidak sabar untuk itu, Mas ini. Tetapi sektor kita seperti apa? Harus prudent juga. Gitu kan, Mas Pras, harus dijaga sama-sama. Betul, Pak. Itu yang penting bagaimana kita tetap menjaga perbankan kita tetap kondusif dan juga struggle di tengah pandemi COVID-19 dengan semoga juga tadi kita tetap berada di pertumbuhan yang optimis 4-5%. Pak Anung, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disediakan dan insight menarik nih mengenai industri perbankan di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Anung. Terima kasih Mas Pras. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Anung Herlianto, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. Jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya di segmen berikutnya.